Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu ya. Baik, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang sebelumnya kita telah mempelajari apa itu persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian fungsi kuadratnya, yaitu pada bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Jadi setelah kita mempelajari persamaan kuadrat, bagaimana cara mencari akarnya, kemudian bagaimana cara membuat persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat itu fungsi yang berasal dari persamaan kuadrat yang dituliskan f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a, b, c itu anggota bilangan real dan a tidak boleh. Nah, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat ini? Ada beberapa langkah yang harus dilalui ya. Yang pertama, itu adalah menentukan titik potong dengan sumbu x. Jadi menentukan titik potong grafik dengan sumbu x. Caranya dengan membuat y-nya sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong grafiknya tadi dengan sumbu y. Dengan cara membuat x-nya kita sama dengankan 0. Yang ketiga, yaitu menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Persamaan sumbu simetri itu rumusnya x sama dengan min b per 2a. Dan untuk mencari koordinat titik baliknya atau titik puncaknya itu adalah dengan mencari x-nya itu tadi sudah pakai sumbu simetri, kemudian yang y-nya adalah min d per 4a, dan yang terakhir menentukan beberapa titik bantu. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke contoh saja ya. Bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Oke, penyelesaiannya yang pertama, langkah pertama ya. Kita akan menentukan titik potong grafik dengan sumbu x. Caranya, kita buat y-nya sama dengan 0. Apa maksudnya? Jadi, kita kan punya soal fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Nah, untuk menentukan titik potong grafik dengan sumbu x, itu adalah caranya dengan membuat y-nya itu sama dengan 0. Kita buat y-nya sama dengan 0. Ini udah caranya ya. Y-nya 0, masukkan. Ya, y-nya 0 ya. Sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Nah, kita cari x-nya. Boleh kita tukar tempat ya, biar seperti ini. Masih ingat cara mencari akar persamaan kuadrat ya? Seperti ini. Nah, dengan cara memfaktorkan boleh, pakai rumus ABC juga boleh. Ini x, di sini x. Ini saya pakai memfaktorkan. Kita mau cari dua bilangan, kalau dijumlah hasilnya yang tengah min 4, kalau dikali hasilnya min 5. Coba berapa dan berapa? Jadi mau cari dua bilangan, kalau dijumlah hasilnya min 4, kalau dikali hasilnya min 5. Min 5 itu ini yang di akhir ya. Ya, 1 dan min 5. Atau min 5 dulu juga boleh, tambah 1. Nah, min 5 tambah 4, tambah 1, min 4, min 5 kali 1, min 5. Saya masukkan, seperti ini ya. Min 5 dan plus 1. X min 5 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan X1-nya 5.
X plus 1 sama dengan 0, berarti X2 nya min 1 karena bina ruas ya. Oke, ketemu. Diperoleh titik potong grafik dengan sumbu X, itu titiknya karena Y-nya 0 berarti 5,0 dan min 1,0. Oke. Langkah kedua, menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Oke, dengan sumbu Y. Jadi rumus fungsinya adalah X kuadrat min 4X min 5. Nah, di situ kalau mau mencari titik potong dengan sumbu Y, itu X-nya disama dengan kan 0. Sekarang gantian X-nya yang 0. Berarti 0 kuadrat min 4 kali 0 min 5. 0 kurang 0 kurang 5. Hasilnya min 5. Oke. Jadi diperoleh titik potong grafik dengan sumbu Y adalah titiknya X-nya 0, Y-nya min 5. Oke. Langkah ketiga, itu menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Nah, rumus sumbu simetri min B per 2A. Rumus fungsi kuadratnya ini ya, X kuadrat min 4X min 5. Ini kan A-nya 1, B-nya min 4, C-nya adalah min 5. Kita masukkan ke rumus ini. Min, B-nya min 4, berarti min 4, 2 kali A, berarti 4 dibagi 2. Hasilnya 2. Nah, kita mau mencari koordinat titik baliknya nih. Ya, koordinat titik baliknya itu kita mencari Y. Rumus fungsinya X kuadrat min 4X min 5. Nah, boleh kita menggunakan rumus ini langsung, atau kalau tadi di atas Y-nya itu caranya adalah min D per 4A. Tapi sama saja, boleh masukkan ke sini atau kalian masukkan nilai X2 ini ke rumus grafik fungsi. Nah, ini saya ganti X-nya dengan 2 karena ketemunya 2 ya. Empat min 8 min 5. Min 4, ini min 5. 4 dikurang 8 min 4 kan. Hasilnya adalah min 9. Oke, kita tulis di sini. Boleh kalian seperti ini caranya, atau dimasukkan ke rumus ini. Y sama dengan min D per 4A. Dengan D-nya itu B kuadrat min 4A kali C per 4A. Nanti hasilnya sama, akan ketemu Y-nya min 9. Oke, saya tulis di sini. Titik baliknya itu 2, min 9. Jadi 2, min 9 itu titik puncak. Dan 2 ini juga sebagai sumbu simetri. Sumbu simetrinya ini 2. Nah, seperti itu. Dan yang keempat, menentukan beberapa titik bantu. Ya, ini sebenarnya terserah mau 1 boleh, 2 boleh. Semudahnya kita, kalau 1 sudah bisa membantu, cukup 1, seperti itu ya. Caranya bagaimana? Kita punya fungsi kuadrat ini. Nah, kita tentukan misal untuk X-nya terserah, mau berapapun boleh. Lebih mudah dari 1 ya. Kalau X-nya 1, nah kita masukkan ke rumus fungsi ini. Ganti X-nya 1. 1 kuadrat, 4 kali 1 dikurang 5. Min 4, min 5. Ini min 3, min 5 berarti min 8. Kemudian saya mau untuk
X-nya 3. Karena X2 tadi sudah ketemu di poin yang ketiga ya. Tak perlu dicari lagi. 3 kuadrat 4 kali 3 min 5. 9 dikurang 12 kurang 5. 9 dikurang 12 min 3. Min 5 berarti min 8. Kemudian untuk X sama dengan 4. Jadi saya buat satu lagi. Ketemu Y-nya berapa ya? 4 kuadrat 4 kali 4 min 5. 16 dikurang 16 dikurang 5. Min 5 ya. Oke. Dan ini ketemu titiknya. Yang pertama X-nya itu 1, ketemunya min 8. Berarti 1, min 8. Ini kalau X-nya 3, Y-nya min 8 juga. Kemudian ini kalau X-nya 4, ketemunya min 5. Nah, ini adalah titik bantunya. Nah, setelah ketemu semua, ternyata untuk fungsi kuadrat itu bisa kita lihat berdasarkan nilai A dan nilai X-nya. Ya, jadi ini adalah sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Yang pertama berdasarkan nilai A. Jika A-nya positif, A lebih dari 0 itu A-nya positif ya. Maka berlaku apa? Grafiknya itu nanti dia akan terbuka ke atas. Itu kalau A-nya positif. Dan fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum atau titik balik minimum. Ekstrim minimum itu apa? Puncaknya itu di bawah. Ya. Jadi kalau mau digambarkan seperti ini. Jadi kalau nilai A-nya itu positif, misal kayak tadi ya, Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah, A-nya tuh di sini nih. A-nya ini kan di situ 1 ya. Berarti lebih dari 0 kan positif. Maka grafiknya menghadap ke atas. Seperti itu. Sehingga dia memiliki nilai ekstrim minimum atau titik balik minimum. Titik puncaknya di bawah. Tapi kalau A-nya negatif, misal Y sama dengan min X kuadrat min 3X min 2 misal. Maka dia akan menghadap ke bawah. Jadi yang menentukan adalah ininya, nilai A-nya. Jadi grafik akan terbuka ke bawah ya. Kemudian memiliki nilai ekstrim maksimum di atas. Ini puncak atau titik balik maksimum. Dan berdasarkan nilai diskriminan. Diskriminan itu D. Yang dulu kita pernah cari ya. B kuadrat min 4 kali A kali C. Yang pertama, jika D-nya positif, maka grafik memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Jadi seperti ini contoh. Ini kalau A-nya positif, berarti dia menghadap ke atas. Nah, ini dia. Maksudnya ini, memotong di 2 titik yang berbeda. Itu kalau D-nya positif. Kalau untuk yang A-nya negatif, berarti dia menghadap ke bawah. Nah, seperti ini, memotong sumbu X. Ini sumbu X ya, di 2 titik. Itu maksudnya. Kemudian yang B, jika A-nya, jika D sama dengan 0, jika D sama dengan 0, maka grafiknya adalah memotong sumbu X di sebuah titik. Jadi ini misal A-nya positif, maka dia
bukan menyinggung ya. Dia hanya menyinggung sedikit. Nah, seperti ini. Ini kalau D-nya sama dengan 0. Kalau untuk A-nya yang negatif, maka dia menghadap ke bawah kan. Nah, seperti ini. Menyinggung di satu titik. Dan kalau D-nya kurang dari 0, maka dia sama sekali tidak. Nah, seperti ini. Ini kalau A-nya positif. Ya. Kalau A-nya negatif, maka dia tidak memotong sumbu X. Oke. Nah, sekarang coba latihan berikut. Gambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Oke. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.